Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Salma Adawiyah. Di video aku kali ini aku akan membahas tentang tarian daerah, yaitu tari reog. Tari reog adalah salah satu budaya legendaris dan juga menjadi khas untuk Kabupaten Ponorogo. Siapa sih yang nggak tahu sama tari reog? Tari reog ini berasal dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Pada umumnya, tari reog ini dilakukan secara massal dan memiliki alur cerita. Tari reog ini menyajikan sebuah tarian lakon dengan struktur cerita yang ikut mengiringi tarian ini. Tari reog memiliki kisah tersendiri dalam prosesnya. Sejarahnya berasal dari sebuah cerita rakyat. Banyak sekali versi cerita yang beredar di masyarakat. Salah satunya adalah kisah tentang pemberontakan Ki Ageng Kutu. Ceritanya begini, Ki Ageng Kutu ini merupakan seorang abdi kerajaan pada masa kepemerintahan Raja Bre Kertabumi pada abad ke-15. Nah, Ki Ageng Kutu ini melakukan pemberontakan karena ia murka terhadap rajanya yang memerintah dengan penuh kezaliman dan juga dipengaruhi kuat oleh istri Raja Majapahit yang berasal dari Cina. Kemudian Ki Ageng Kutu ini meninggalkan rajanya tersebut dan mendirikan sebuah padepokan. Namun Ki Ageng Kutu ini sadar bahwa pasukannya itu tidak cukup kuat atau lebih kecil daripada pasukan kerajaan. Maka ia menciptakan atau mempertunjukkan tari reog ini atau seni reog ini sebagai sindiran terhadap Raja Kertabumi. Versi lain dari kisah reog Ponorogo adalah cerita tentang Raja Klono Swandono, Putri Sanggalangit, dan juga Singam. Dalam kisah ini diceritakan bahwa ada seorang putri yang cantik jelita bernama Dewi Sanggalangit yang sudah cukup matang untuk usia menikah, namun dia belum berminat untuk berumah tangga. Namun ayahnya sudah mendesak agar Dewi Sanggalangit ini mau segera menikah. Nah, akhirnya Dewi Sanggalangit ini mengajukan beberapa persyaratan pada saat ayahandanya ini melakukan sayembara untuk mencari calon pengantinnya. Persyaratannya adalah calon suaminya harus bisa mempertontonkan sesuatu yang baru, kesenian yang diiringi oleh gamelan ataupun alat musik Jawa lainnya. Dan yang kedua adalah 140 prajurit berkuda dengan kuda kembar berwarna putih. Dan yang ketiga adalah calon suaminya harus bisa menghadirkan binatang berkepala dua. Pada saat sayembara, semua raja dan pangeran itu memundurkan diri sebagai calon kandidat dari Putri Sanggalangit. Hanya tersisa dua orang raja, yaitu Raja Klono Swandono dan juga Raja Singobarong. Raja Klono Swandono dan juga Raja Singobarong menyanggupi persyaratan dari Dewi Sanggalangit. Nah, pada saat itu
Raja Klono Suwandono ini berusaha keras untuk mendapatkan apa yang menjadi persyaratan dari Dewi Sanggalangit. Dia sudah berhasil mengumpulkan 140 ekor kuda putih, dan juga dia sudah menciptakan sebuah kesenian baru yang belum pernah ada sebelumnya. Namun Raja Singobarong ini dia hanya sibuk dengan meraknya. Raja Singobarong ini adalah raja yang berkepala harimau ya. Akhirnya setelah mendengar bahwa Raja Klono Suwandono sudah berhasil memenuhi 2 persyaratan dari Dewi Sanggalangit, Raja Singobarong akhirnya mempunyai rencana licik, yaitu untuk mencuri hasil usaha dari Raja Klono Suwandono. Nah, di tengah perjalanan Raja Klono Suwandono ini dalam mengantarkan apa yang menjadi persyaratan dari Dewi Sanggalangit, ia dicegat oleh Raja Singobarong. Kedua raja ini adalah raja yang sama-sama kuat. Nah, Raja Singobarong ini hanya ditemani oleh sang merak. Sedangkan Raja Klono Suwandono ini ditemani oleh patihnya yang bernama Bujangganong dan juga para warok yang berpakaian hitam yang memiliki ilmu hitam tingkat tinggi yang mematikan. Nah, di tengah perjalanan inilah terjadi pertempuran antara Raja Klono Suwandono dan juga Raja Singobarong dalam memperebutkan persyaratan yang dikumpulkan oleh Raja Klono Suwandono untuk putri Dewi Sanggalangit. Akhirnya Raja Singobarong ini ternyata kalah terhadap Raja Klono Suwandono. Akhirnya dengan kekuatannya Raja Klono Suwandono ini menyatukan kepala Raja Singobarong dengan meraknya, sehingga terlihat seperti hewan yang berkepala dua, yaitu kepala singa dan juga kepala merak. Nah, setelah terkumpul 3 persyaratan Dewi Sanggalangit inilah, Raja Klono Suwandono kemudian langsung mengantarkan atau mempertunjukkan tari reog ini di depan Dewi Sanggalangit sebagai persyaratan untuk pinangannya. Akhirnya Raja Klono Suwandono dan Putri Dewi Sanggalangit ini menikah. Dari kisah inilah maka tari reog itu selalu menghadirkan tokoh-tokohnya, yaitu tokoh warok. Warok ini adalah pengawal dari Raja Klono Suwandono. Terus juga jatilan. Jatilan ini adalah prajurit berkuda putih itu. Lalu juga ada Patih Bujangganong, ada juga Prabu atau Raja Klono Suwandono, dan yang terakhir adalah Raja Singobarong yang sudah menempel dengan meraknya. Sampai saat ini masyarakat Ponorogo masih melestarikan dan mengikuti apa yang menjadi warisan leluhur mereka sebagai warisan budaya yang sangat kaya. Sekian dulu video dari aku kali ini, semoga bermanfaat dan semoga kalian suka. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe channel aku supaya aku lebih semangat lagi untuk upload video setiap hari. Jangan bosan-bosan untuk selalu dukung channel ini, dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video baru aku. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya, dan dadah.